Pak Menteri serta Wamen yang mau menyediakan waktu, karena ini kan masalah sebenarnya bukan masalah besar ya, tapi akhirnya jadi bisa besar dan bisa mengakibatkan fitnah kemana-mana, suku lah, inilah, ke pengacara lah, kemana-mana. Saya pikir ini udah nggak kondusif, jadi saya izin merapat karena saya punya peran dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan kita semua dalam usaha kebaikan bersama. Terus gimana itu? Jadi kalau udah ke sana jadi udah ke pengadilan jadi duitnya. Jadi ada dua pilihan, kalau misalnya Kemensos yang turun tangan, dia akan dapat pengobatan, sisa uangnya akan dialokasikan ke orang yang lebih membutuhkan lainnya. Jadi dia hanya dapat uang pengobatan. Tapi kalau ke pengadilan, dia nggak dapat uang apapun. Kalau uangnya digugat ke pengadilan. Kemarin aku dapat informasi dari Bang Denny Sumargo dan juga keluarga terkait dia udah ditawarin uang untuk pengobatan operasi, dikasih 200 juta. Dia bilang uangnya nggak cukup. Dia mau ke Singapura, dikasih 300 juta. Dia masih nggak mau. Siapanya si Agusnya masih nggak mau? Padahal itu uang pribadi dari Bang Denny Sumargo, bukan dari uang donasi. Jadi dikasih duit sama Denny 300, itu udah mentok 300 juta. Dia minta 300 juta, itu juga dia nggak mau. Dia nggak mau. Maunya berapa? 10 miliar. Kata dia itu nggak cukup untuk biaya dia nanti dia pulang ke Aceh untuk pengobatan di Singapura. Dia mau ke Singapura, nggak mau ke di Indonesia. Ih, sombong, bener. Ada ya manusia sombong kena petaka ya, sombong bener. Ya Allah, sombongnya nggak mau ke, jadi dia nggak mau ke ini, nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke Indonesia, maunya ke Singapura. Dia mau ke Singapura, Bunda. Mau apa dia? Dia mau berfoto di patung. Oh iya, parah bang. Separah apa? Kita mau dengar dulu. Bukan pembelaan lah ini. Separah bahwa istri dan dua anakku juga disangkut pautin gitu. Separah bahwa keluargaku dianggap memakan uang haram, uang yayasan donasi. Separah bahwa aku disumpahi, termasuk anakku, Instagram istriku dibilangnya ya dalam tanda kutip perempuan tidak bermoral, kemudian juga aku ya disebut sebagai apa ya laki-laki tanpa alat kelamin, ya seperti itulah bang. Bagaimana ya, serangan-serangan yang sangat personal. Kasus penyalahgunaan donasi yang melibatkan Agus Salim, korban penyiraman air keras, telah menarik perhatian publik. Masalah ini muncul karena donasi yang awalnya dimaksud untuk pembiayaan pengobatan diduga disalahgunakan, sehingga memicu polemik yang mempertanyakan tentang aturan dan transparansi dalam pengelolaan donasi di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi sorotan adalah dugaan penyelewengan dana sebesar 1,4 miliar rupiah yang diterima Agus Salim. Beberapa donatur bahkan melayangkan gugatan terhadapnya atas tuduhan tersebut. Awalnya penggalangan dana ini diinisiasi oleh Denny Sumargo dan Pretiwi Novianti yang dikenal sebagai Teh Novi, dengan tujuan mulia untuk membantu pemulihan mata Agus Salim. Namun muncul tudingan dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi dan dibagi-bagikan kepada keluarganya. Situasi semakin rumit ketika pihak-pihak terlibat termasuk Agus Salim, Denny Sumargo, dan Teh Novi saling melaporkan satu sama lain ke aparat hukum. Akibatnya pemerintah akhirnya turun tangan untuk menangani persoalan ini. Kasus tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana donasi guna menghindari penyalahgunaan serta menjaga kepercayaan publik. Anggaplah Novi, anggaplah buruknya everybody meninggalkan Agus, anggaplah ya, kita kan yang membawa dia. Aku mau nanya ke kamu, nggak ada nih duit lagi buat dia, ibaratnya gugatannya pergilah itu. Kamu mau gimana? Aku udah sempat ngomong sih sama Mas Giri terkait ini. Pada saat kita pulang dari Kemensos, apapun yang terjadi, kalau Mas Agus masih butuh bantuan saya siap Mas.
Saya kok beneran, saya bantu apapun. Mau dia laporin saya, nggak cabut laporan pun, tapi saya masih mau bantu dia. Pakai uang pribadi saya. Gitu.